Udah rekam ya.
Namanya ngajar dulu saya sebentar. Mulai dulu. Ngajar dulu ya sebentar ya. Oh. Oh. Anak deh, Pak. Oh. Halo Bu. Halo Ibu, mulai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Salam. Salam Bu. Waalaikumsalam Bu. Mana nih IPS 1 ada IPS 1? Ada Bu. IPS 2? Ada Bu. Ada Bu Nadir. IPS 3, IPS 3? Ada Bu. Kita mulai ya. Ya, Bu. Tampilannya udah ada belum? Sudah Bu. Hah? Ada Ibu. Sudah Bu. Udah ya. Jadi kita mulai aja.
Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi sekian lama walau lewat Zoom. Gimana? Semuanya pada sehat kan? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Bu. Semangat ya. Nah, untuk hari ini kita akan berbicara tentang desa. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan pengertian tentang desa, terus mengidentifikasi potensi desa, serta menjelaskan pola tata ruang desa. Nah, Ibu mau tanya, coba, apa sih yang ada di pikiran kalian kalau berbicara tentang desa? Yo. Masih asri, Bu. Banyak sehariannya petani. Iya, apalagi? Wilayahnya terbatas, Bu. Wilayahnya dipimpin oleh kepala desa, Bu. Pastinya. Ada lagi yang lain? Teknologinya, Bu, masih cukup Sederhana. Iya. Good ya. Secara garis besar mungkin kalian sudah bisa membayangkan desa itu seperti apa. Tapi untuk lebih jelas ya, untuk hari ini jum tambahan kita kupas satu-satu tentang desa. Mungkin sekilas kalau bicara desa ada istilahnya mah istilah herang panon ya kalau kata orang Sundanya. Tapi untuk lebih lanjut kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini ada tentang pengertian desa ya. Nah, sebelum ke pengertian desa ini 6 poin yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, sebelum ke pengertian, kalian bisa lihat di layar ya. Ini ada beberapa penamaan desa di beberapa daerah. Ada di Aceh itu disebutnya gampong atau menahas, ada di Sumut itu kuta, bisa juga huta, kayak di Bali ya ada kuta gitu juga. Ada Sumatera Barat itu ada nagari, di Sulawesi Utara ada wanus, di Minahasa ada wanua, di ujung Pandang ada gaukang, dan di Maluku ada dusun dati. Sedangkan kalau di kita Jawa Barat biasanya ada satu kampung ya atau dusun. Lanjut ya ke pengertian desa. Nah, pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 itu suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, langsung camat dan berhak mengelolanya rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini menurut beberapa para ahli ya. Pertama ada menurut Sujarto Kartohadikusumo ya. Desa itu suatu kesatuan yang bertempat tinggal satu masyarakat berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Jadi intinya kayak masyarakat itu ada di suatu tempat dan mengadakan pemerintahannya sendiri ya, terlepas dari pemerintahan pusat. Nah, selanjutnya ada menurut Profesor Bintarto ya. Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Nah, selanjutnya ada tentang potensi desa ya. Potensi desa dibagi dua, ada potensi fisik dan ada potensi non fisik. Untuk fisik sendiri ini bisa kalian lihat ya, ada flora dan fauna ya, termasuk juga pokoknya semua makhluk hidup. Ada tanah, ada air serta cuaca. Nah, adapun potensi non fisik itu meliputi masyarakat desa, perangkat desa dan organisasi.
Untuk masyarakat desa sendiri tentunya orang-orang yang tinggal di desa. Sedangkan perangkat desa ya pejabat-pejabat yang ada di desa itu sendiri. Dengan organisasi, segala macam organisasi yang ada di desa. Contohnya mungkin kelompok tani, ada mungkin Karang Taruna, paguyuban, dan sebagainya. Next. Nah, desa sendiri menurut Bintaro itu terdiri dari 3 hal ya. Jadi disebut desa itu harus ada unsur-unsurnya. Pertama ada daerah, ada penduduk, dan pastinya ada tata kehidupan. Next. Nah, disebut pedesaan itu ada cirinya pastinya ya. Pertama, perbandingan lahan dan data itu sama lahan sama manusia itu jauh cukup besar ya. Jadi di mana manusia lebih sedikit daripada lahan, artinya lahan itu lebih luas dibandingkan dengan jumlah manusia yang ada di desa sendiri. Yang kedua, lapangan pekerjaan. Pastinya ya, kalau di desa itu rata-rata lapangan pekerjaannya homogen atau sama. Contoh, untuk daerah pegunungan mungkin rata-rata sebagai petani bisa hortikultura ataupun perkebunan. Kalau di daerah pantai, pastinya desanya itu rata-rata mata pencarian sebagai nelayan. Yang ketiga, sifat atau paguyuban ya. Di sini paguyubannya itu ikatan kalau keluarganya sangat kental ya. Jadi sangat erat, makanya sangat akrab biasanya. Terus yang keempat, ada juga sifat-sifat masyarakat yang memegang teguh tradisi, adat istiadat, seperti itulah pokoknya masih memegang kuat tradisi sama norma-norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Next. Nah, kalian harus tahu ya, desa juga istilahnya dibagi beberapa macam. Pertama, berdasarkan kemampuannya ya. Ada desa tradisional di mana di sini tuh merupakan pewaris satu generasi lainnya ya, berupa adat istiadat atau tata kelakuan. Mungkin kalian pernah lihat dengar desa Kampung Naga, desa Baduy dalam, Baduy luar itu masuknya ke dalam desa tradisional. Nah, next ada desa swadaya. Desa swadaya sendiri merupakan desa yang masih sangat erat dalam hal memegang adat istiadatnya ya, dan hubungan satu dengan yang lainnya itu sangat erat, jadi kerabatannya sangat ya ini memegang teguh istilahnya. Selanjutnya ada desa swakarya. Di sini lebih maju dari swadaya. Jadi kalau di swadaya itu biasanya orang-orangnya atau masyarakatnya nggak mau berinteraksi dengan desa-desa lainnya. Berbeda dengan swakarya, dia sudah mulai mau membuka diri untuk namanya berinteraksi dengan desa lainnya. Cuman di sini belum terlalu maju ya, masih sebatas mungkin saling memenuhi kebutuhan seadanya. Next, ada desa swasembada. Nah, di sini desanya sangat maju dibandingkan dengan swadaya dan swakarya. Bahkan di sini bisa dikatakan desa yang udah masuk kayak alat modern, transportasi mulai lancar dan sebagainya. Selain itu ada berdasarkan kegiatan pokoknya. Ada desa agrobisnis, di mana di sini biasanya desa-desa itu sebagai suplai atau sarana produksi pertanian ya. Komoditasnya bisa palawija, hutan, hortikultura, dan peternakan. Biasanya di sini desanya hanya memproduksi tanaman tertentu, kemudian diolah sebagai ada yang diolah, tapi rata-rata kebanyakan di sini hanya dikirim hasil produksinya ya, untuk dikirim ke desa agroindustri mungkin atau ke daerah perkotaan dan sebagainya. Jadi contohnya misalkan ternak ayam, ya udah si ayamnya aja langsung dikirim atau dijual gitu. Terus misalkan telurnya aja, dagingnya aja, buah-buahnya aja tanpa dikelola lebih lanjut. Yang selanjutnya ada desa agroindustri. Nah, untuk agroindustri di sini
proses hasil pertaniannya tuh diolah menjadi barang jadi maupun setengah jadi. Misalkan dari ternak sapi, si susunya dijual lagi ataupun dibikin yogurt dan lain sebagainya. Lalu ada juga desa pariwisata. Tentunya di sini desa pariwisata, desa-desa yang memiliki potensi wisata yang cukup banyak. Contoh mungkin seperti daerah Pangandaran, Pelabuhan Ratu, bahkan desa-desa yang ada di Bali ya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pola persebaran desa. Pola persebaran desa sendiri ini dipengaruhi beberapa hal ya. Jadi namanya desa itu ngebentuk tersendiri ya. Adapun faktor-faktornya bisa meliputi topografis, sumber air, tanah. Jadi si masyarakatnya tuh kayak semacam terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut. Ya. Pertama di sini ada pola desa linear. Ya. Linear itu memanjang. Nah, memanjang di sini macam-macam. Kalau kalian lihat di sini, yang di sini tuh memanjangnya mengikuti jalan. Ya. Sedangkan di gambar yang ini mengikuti pantai. Kalau jalan di sini, maaf. Nah, kalau yang jalan di sini, biasanya ini di dataran rendah ya, atau datar dibandingkan dengan dataran tinggi. Kalau di sini, nah kalau di sini apa ya, ada ikan. Kalau pantai ini biasanya pastinya desa-desa nelayan. Kalian bisa lihat sekitaran pantai mungkin Pangandaran yang pernah, kalau yang ke belakang daerah wisatanya itu banyak banget masyarakat yang ngikutin dari si pantai-pantainya. Yang ini sungai juga bisa ya. Kayak untuk beberapa tempat Kalimantan itu rata-rata biasanya si rumah-rumahnya itu ngikutin sungai, berhubung transportasinya biasanya lebih mudah ya karena lewat sungai. Nah, next di sini ada pola persebaran desa terpusat. Di sini biasanya jadi si pemukimannya cenderung memusat. Hal ini biasanya adanya sumber air atau kondisi yang relatif subur. Nah, untuk desa terpusat ini biasanya terdapat di pegunungan-pegunungan. Nah, jadi desanya dekat mata air atau tanah-tanah yang subur, jadi ada ngelompok aja terpusat. Dan ciri-cirinya biasanya ini turun-temurun ya, uyutnya, kakeknya, ibunya, anaknya, cucunya, cicitnya, pasti ngumpul dulu semua di situ. Itu ciri khas biasanya dari dari pola desa terpusat. Nah, selanjutnya ada pola desa tersebar ya, ada tersebar. Di sini biasanya nyebar si desa-desanya. Kayak apa namanya? Biasanya mah di daerah pegunungan yang kapur ya, di mana sumber airnya tidak merata dan sebagainya. Biasanya, tapi kalau untuk tersebar kayak gini lebih ke faktor kesuburan tanah ya. Di mana yang tanah yang subur, di situ ada pemukiman atau desa, kemudian selang lagi nggak ada, jadi dan subur lainnya. Nah, di sini ada fungsi desa. Fungsi desa di sini pertama sebagai hinterland. Hinterland itu kayak daya dukung dari kota. Bisa kalian bayangkan kan, kalau kota tanpa desa, mereka dapat kayak sayuran, buah-buahan dari mana? Pasti semuanya dari desa. Nah, kedua sebagai pelestarian lokal ya. Ada beberapa desa adat karena ada desa adat, aturan adat, maka kebudayaan maupun lingkungan yang ada di sekitar desa itu bisa tetap lestari ya. Kayak adanya hutan larangan, tradisi A, B, C, D, pokoknya banyak banget lah di Indonesia ya. Kalau contoh kecilnya di Jawa Barat mungkin ada Kampung Naga. Oh, maaf, next ya. Banyak gangguan. Sebentar ya Pak Hen. Bentar anak-anak.
Halo, anak-anak, masih kelihatan nggak? PowerPoint-nya nggak ada, Bu. Iya, sebentar ya. Ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Coba kalian bisa ini lagi nggak desa-desa yang contoh desa-desa kampung adat yang ada di Indonesia selain Kampung Naga, Kampung Baduy, ada yang tahu di mana lagi? Ayo. Ayo. Kampung adat Rebo. Iya, Feli itu apa lagi yang lain? Yang dekat sama sekolah kita apa? Cirende. Betul, Cirende. Kira-kira di situ pelestarian kearifan lokalnya apa coba? Ayo. Ayo ya, di Cirende. Yang nasi rasi, Bu. Nasi Nasi. Nasi. Ya, kearifan lokal berupa ketahanan sumber pangan ya. Di mana sumber pangannya ini mereka tidak makan beras ya, tapi menggunakan singkong dan lain-lain. Sebagai singkong lah intinya sebagai bahan pokok utamanya. Nah, next di sini ada sumber tenaga kerja. Mau disadari apapun tidak, ya kota sebagai daerah pusat pembangunan tentunya membutuhkan berbagai tenaga kerja. Ya. Salah satunya itu bisa diambil dari desa ya, karena adanya urbanisasi dan lain sebagainya. Itu juga Assalamualaikum Bu Pian. Iya Pak Hendra. Ya maaf sebentar ya, informasi aja. Jadi nanti Bu Pian kalau sudah masuk kurdis ya, kelas 12 itu siapa kurdisnya? Pasai. Tolong dikasih itu pasainya ya, kasih tahu ya. Ya. Ya, biar nanti pasai aja seorang ya, gak ada yang lain. Ya, Bu Pian, ya jadi nanti mangga dilanjutkan karena saya akan tinggal Bu Pian ya, karena rapat dengan orang tua siswa. Ya mangga Bu Pian. Ya Pak Hendra, terima kasih. Ya, hatur nuhun Bu Pian. Yuk lanjut anak-anak. Terus ada tentang sumber tenaga kerja ya tadi. Kalian pernah ini enggak atau zaman belum
pandemi jalan-jalan ke Bandung suka lihat kayak penduduk itu bawa-bawa cangkul pinggir jalan, pernah lihat? Pernah. Selain Jasmine, coba yang lain pernah lihat juga nggak? Pernah Bu, nggak pakai sendal. Ya, asal kalian tahu itu kalau sebelum pandemi itu musim tahunan ya. Jadi di mana para penduduk desa biasanya kalau untuk Bandung orang-orang dari Majalengka, Tasik, Garut, Sumedang, ketika mereka menunggu hasil panen itu mereka tuh ke kota buat jadi kuli. Kalau yang suka cangkul-cangkul gitu, biasanya kuli gali ya, tukang gali. Segala digali, mulai dari tukang gali kuburan, gali kabel, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ada juga yang lain mungkin pernah kasih contoh atau nggak pernah lihat gitu. Yang dari desa tuh pada ngapain aja kerjanya di kota, coba. Bikin rumah, Bu. Iya. Ada Nova, ini agama ya? Ya, Bu. Gak apa-apa. Nambah ilmu, Bu. Iya, good lah. Ketemu lagi ya, udah baru. Selain IPS, ada MIPA mungkin yang gabung sama selain agama? Adalah kita lanjut ya. Ada mitra pembangunan. Nah, mitra pembangunan di sini tentunya kota dan pembangunannya akan kalau langsung maju dan sebagainya pasti atas dukungan desa juga ya. Dan maju tidaknya hubungan desa ini sebagai mitra pembangunan tentunya kembali ke hubungan interaksi antara desa dan kota itu sendiri. Bagi yang kelas IPS, mungkin kemarin kalian kan udah ya, Ibu kasih tentang kekuatan interaksi. Masih ingat kan? Coba rumusnya gimana? Masih Bu. Rumusnya gimana? Ayo. IA sama dengan PA kali PB dibagi JAB. Ya, sip. Nah, bisa kalian tahu misalkan ya kalau di soal ada perbandingan, ada 4 wilayah atau ini dicari kekuatannya yang paling kuat itu yang hasilnya paling sedikit ya. Seperti itu. Untuk lebih lanjut nanti next di lain waktu kita bahas lagi ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak tentang desa? IPS 2 mana? Coba Feli aja, yang lain ada nggak? Ada, Bu. Siapa nih? Cuma 30-an, pada kemana ya ini teh? Tim PLH kelas IPS 1 mana nih, ada nggak? Dicek nih. Nah, selalu diantar ke depan. Bayu, Fahmi, Rifan, Sona, mana nih? Nggak ada ya. Bimo ada Bimo? Tes 3? Kalau nggak coba ada yang mau ditanya lagi nggak? Yang lain? Apa paham?
Ayo. Sarapan, Bu. Ayo tuh. Oke. Nah, untuk pekan pertama Ibu maaf ya ini banyak banget gangguan di ujung Ibu. Sekarang insya Allah ke depannya kita bahas Baik. tentang kota ya. Kalian bisa baca-baca dulu tentang Biasa. apa cukup jelas untuk pembahasan tentang desa anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, 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 Bu. Bu. Nah, sip. Nah. Kalau jelas lagi ya udah. Oh ya, coba sambil nunggu waktu juga. Kira-kira menurut kalian ciri-ciri orang desa kayak gimana sih? Mata pencahariannya rata-rata petani, Bu. Terus? Sama tanah. Agamanya gimana? Ayo. Sering menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, Bu. Sip. Nah, satu hal lagi yang Ibu tekankan ya, orang desa bukan berarti orang kampungan. Paham? Jadi jangan menganggap kadang suka ada istilah ya, orang desa gimana gitu. Tapi justru kita harus banyak belajar dari mereka ya, terutama tentang kearifan lokal, baik dalam berupa gotong royongnya maupun kehidupannya. Oke? Baik, Bu. Iya, Bu. Sip. Next, mungkin dari Ibu sekian aja ya. Masih ada 10 menit. Kalau kalian mau bertanya atau apa, mangga. Ngobrol dulu mungkin atau apa? Kalau nggak ada lagi, mungkin, kalau nggak ada lagi, Ibu cukupkan sekian aja ya. Mungkin hari ini, mohon maaf banyak kekurangan untuk hari ini. Jadi gangguannya banyak banget. Soal kedepannya enggak ya. Silakan sama siapa tolong hubungin pas saya. Oke? Ya, Bu, makasih. Ya, Bu, makasih. Seperti biasa, Ibu harap kalian selalu jaga kesehatan, juga imun, iman, dan selalu bahagia ya. Wassalam. Amin. Waalaikumsalam, Ibu. Amin. Waalaikumsalam. Bu. Terima kasih, Bu. Semoga sehat selalu. Iya, sama-sama. Sehat semuanya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Wish you. Gitu.
Ya, halo anak-anak.